فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kita akan coba ngambil faedah yang disampaikan atau ada hadis yang lain berikut faedahnya ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, salah satu ulama yang hidup sekarang di Saudi dan menjadi tenaga pengajar tetap di Masjid Nabawi. Dan ini diambil dari Fiqhu Ad-Di'iyah wal Adhkar, ya. Ada buku beliau fikih doa-doa dan juga zikir, di tepatnya di halaman 3, di jilid 3 halaman 80. Ada sebuah hadis yang sahih yang menjelaskan barang siapa yang terkaget di malam hari, maknanya begitu ya. Kemudian dia membaca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Jadi 3 zikir digabungin ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir. Kemudian ya, kita membaca alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Allah akbar. Biasanya kan kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar. Di sini dimulai dengan alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Allah akbar. Yang ketiga wala haula wala quwata illa billah. Nah, 3 zikir ini teman-teman sekalian kita terjemahkan dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya. Lahul mulk, miliknya lah segala kerajaan. Walahul hamd, dan segala puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Kalau Anda masih ingat, kita pernah bedah ini panjang lebar di zikir habis sholat dan zikir pagi dan petang. Ya. Kemudian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita tahu kalimat syukur. Wa subhanallah, maha suci Allah, puji-pujian kepada Allah. Wa la ilaha illallah, diulangi lagi, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kalimat tauhid. Wallahu akbar, Allah maha besar. Kemudian membaca la haula wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Doa ini teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, barang siapa yang terbangun dari tidurnya di malam hari lalu membaca doa ini, kemudian setelah itu dia berdoa atau memohon ampun, niscaya doanya akan diijabah oleh Allah. Dan jika bangun berwudu lalu mengerjakan sholat, maka niscaya sholatnya diterima oleh Allah. Ini hadisnya luar biasa ini, ya. Jadi kalau baca doa ini saja zikir, terkaget malam hari, walaupun nanti tidak tahu apa, Anda tidur lagi, maka Anda baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, ya. Ya, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Allah akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya. Ada riwayat lain ditambah Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Itu kata Nabi SAW, siapa yang bangun baca ini, bangun saja belum buat apa-apa, maka akan diampuni dosanya yang lalu. Kalau dia berdoa, akan diijabah. Kalau dia sholat, akan diterima. Jadi walaupun dia tidak sholat, tidak masalah. Tapi kalau dia bangun sholat, dipastikan diterima dengan gara-gara doa ini. Ya. Ibnu Battal berkata rahimahullah, seyogyanya orang yang telah sampai kepadanya hadis ini mengamalkannya dan mengikhlaskan dia dalam mengamalkan. Karena dia akan mendapatkan banyak keutamaan. Bang, terkaget saja, lalu tidur lagi, usahakan dia selipkan baca ini, diampuni dosanya. Kalau dia sempat berdoa, ya Allah mudahkan urusanku, dimudahkan oleh Allah, diijabah doanya. Kalau dia bangun, dia sholat, diterima sholatnya. Apalagi yang kita harapkan lebih daripada ini. Ibnu Hajar rahimahullah, kata Syekh Abdul Razak ya, menukil ini, beliau mengatakan ketika Ibnu Hajar mengamalkan hadits ini atau membawakan sebuah faedah dari hadits ini, dia mengatakan dari Abdullah Al-Farabi rahimahullah, salah seorang yang meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari, dia mengatakan, saya membaca zikir ini ketika terbangun. Kemudian setelah itu aku tidur lagi, dan pada saat tidur aku didatangi seseorang yang membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 24. Dia baca zikir ini lalu tertidur lagi. Tapi dia dengar dalam mimpinya ada orang yang bacakan dia ayat ini, yang bunyinya dalam surah Al-Hajj ayat 22 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maaf, surah nomor 22 ayat 24. Wahudu ila at-tayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid.
Artinya, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan ditunjuki juga ke jalan Allah yang terpuji. Nah, ini bagian daripada tambahan yang perlu kita bahas dalam doa kita. Karena ini zikir juga pada saat terkaget di malam hari ya. Jadi tidak ada dalam buku kita. Di dalam hadis ya, diriwayatkan Bukhari Muslim juga, ada doa yang Nabi SAW baca, Allahumma gfir li khati'ati. Ya Allah, maafkanlah semua kesalahanku. Tentu ini tambahannya saja ya. Kalau anda mau lebih perkuat lagi agar dosa-dosa anda dibersihkan, Allah maghfir li khati'ati. Ya Allah, maafkanlah semua kesalahanku. Wa jahli, kebodohanku. Wa israfi, sikap berlebihanku. Ya. Fi amri, di semua urusanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan engkau lebih tahu daripada aku. Allah maghfir li ya, jiddi wa hazli. Ya Allah, ampunilah kesalahanku dalam hal aku lagi serius, jid, melakukan kesalahan dalam betul-betul tahu. Wa hazli, ya, dan dalam keadaan gurauan. Wa khata'i, dan kesilapanku, kelalaian. Ya. Wa amdi, dan kesengajaanku. Wa kullu dzalika indi, dan semua itu ada pada diriku. Kita akui itu kepada Allah. Allah maghfirli ma qaddamtu. Ya Allah, maafkan semua yang pernah aku lakukan. Wa ma akhartu, dan apapun yang akan aku lakukan. Wa ma asrartu, dan apa yang aku sembunyikan. Wa ma alantu, dan apa yang aku terang-terangkan. Wa ma anta alamu bihi minni, dan engkau lebih tahu daripada aku ya Allah. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Engkaulah zat yang mengedepankan, ya, maksudnya mengedepankan derajat dan keistimewaan hamba dengan taufik, dan engkaulah yang mengakhirkan derajat mereka, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini riwayatkan Imam Bukhari Muslim. Doa ini dari hadits Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW berdoa dengan doa tersebut, ya. Dan doa ini dibaca oleh Nabi SAW. Tentu di dalam riwayat-riwayat tidak disebutkan secara khusus apakah itu di malam hari atau di siang hari. Tapi doa ini menguatkan kalau kita mau menambah doa-doa agar dibersihkan dosa. Tapi tadi doa yang sebelumnya yang sudah kita titik beratkan, zikir itu yang penting untuk kita ketahui karena tambahan dari bahasan kita. Yaitu la ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Allah akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, ini sampai situ. Kalau mau ditambah dengan riwayat lain, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku.